Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu ya. Oke, cerita horor malam ini adalah lanjutan dari cerita horor kemarin yang berjudul Terjebak di Desa Time Loop Waktu Berulang di Gunung Prau. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya, si Kidut. Sinar matahari mulai menyinari mata Agas, dan dia pun terbangun. Masih linglung seperti orang bangun tidur. Dia mendengar ada yang memanggilnya berulang-ulang. Kan itu adalah, Le, kok diem aja Le? Ini lo diminum airnya, katanya haus. Ketika Agas membuka mata, ternyata dia melihat Mbak Ning. Ketika dia sadar penuh, ternyata dia ada di teras rumah Mbak Ning. Di sebelah ada Mas Burhan yang lagi minum, dan tak lupa membuang sedikit airnya. Ingat kan? Agas pun minum juga sambil belaga keselak seperti sebelumnya. Dan kalimat Mbak Ning juga persis seperti sebelumnya. Waktu di jam juga, pendaki dan lain-lain, semua terulang kembali. Singkat cerita, langit sudah gelap, seperti mau maghrib. Agas berpikir kalau Mas Burhan gak ngeh, tapi ada yang berbeda ternyata. Ketika Mbak Ning menawarkan untuk menginap dan menonton wayang, Mas Burhan memberikan jawaban yang berbeda. Dia bilang kali ini, "Oh ya Mbak, wah udah lama saya nggak nonton wayang." Bukan begitu Le? Karena respons Mas Burhan berbeda, Mbak Ning pun memberikan jawaban yang berbeda. Mbak Ning pun bilang, "Wah Mas pasti senang banget nanti malam. Kalau begitu saya ke dalam dulu ya. Saya mau menidurkan anak saya dulu." Di kesempatan ini, Agas berusaha ngobrol dengan Mas Burhan. Dia bilang, "Mas, ini ngulang semua Mas." Mas Burhan bilang, "Untung kamu sadar Le. Saya kira kamu tidak merasakan hal yang sama." "Iya Le, kita mengulang kejadian. Saya sudah sadar duluan daripada kamu." Si Agas bilang, "Lalu selanjutnya gimana Mas?" Mas Burhan bilang, "Kita salah ambil langkah Le. Sepertinya batu yang tadi kita ambil belum tepat. Kita harus cari makam yang tepat." Agas bilang, "Waduh Mas, di sini ada banyak rumah Mas. Masa iya kita masuki satu persatu? Batu yang kita ambil semalam kemana Mas?" Mas Burhan bilang, "Hilang, seperti kembali ke asalnya." Mereka pun terdiam cukup lama. Mereka memperhatikan rumah-rumah di sekitar. Kali aja ada yang beda kan? Tapi semua terlihat sama. Karena Mbak Ning gak keluar-keluar, mereka pun memberanikan diri untuk keliling-keliling melihat rumah sekitar. Nah, pada saat keliling-keliling itu, mereka melihat para pendaki yang awalnya tatapannya kosong. Sekarang mereka seperti memberikan isyarat, seperti minta tolong. Dan ini terlihat dari mata mereka. Tidak lama, sekumpulan warga membawa obor, seperti sebelumnya ya, menuju balai kampung untuk memulai pertunjukan wayang. Di perjalanan menuju balai, Agas mencoba berkenalan dengan salah seorang pendaki yang seperjalanan juga. Kenapa si Agas mengajak berkenalan pendaki ini? Karena pendaki ini terlihat normal lah. Namun, ketika Agas mengajak berkenalan, pendaki itu tidak mempedulikannya, seakan tidak melihatnya. Para pendaki itu terlihat seperti dihipnotis. Mas Burhan menjelaskan kalau mereka itu sudah kena sirap, kena pelet lah, dari makanan dan minuman yang disuguhkan kepada mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di balai kampung. Di situ mereka berdua berbagi tugas. Mas Burhan ngelihat warga dan Agas ngeliatin para pendaki. Apa yang sebenarnya terjadi ketika bulan sudah mulai tertutup? Akhirnya bulan pun tertutup dan mereka menjalankan tugas masing-masing. Si Agas memperhatikan kalau pendaki-pendaki itu emang dia mematung, tidak berkedip. Tapi sebenarnya mereka itu bergerak. Hanya gerakannya sangat halus sekali. Jadi harus benar-benar ditegesin dulu, baru kita bisa melihat. Dan semua pendaki di situ, itu seperti itu. Karena ketakutan, Agas langsung kembali ke Mas Burhan yang lagi ngeliatin warga. Dan dilaporkanlah apa yang sudah dilihat kan. Tapi Mas Burhan belum percaya di sini. Lalu tukeran tugaslah mereka. Agas ngeliatin warga, dan Mas Burhan ngeliatin para pendaki. Setelah mereka selesai dengan tugas mereka masing-masing, Mas Burhan pun setuju kalau sebenarnya para pendaki itu wajah dan tubuhnya bergerak dengan sangat halus. Kalau pemain wayang dan pemain gamelan, mereka itu benar-benar mematung, gak bergerak sama sekali. Berarti yang harus mereka pecahkan sekarang adalah apa maksud tersirat dari gerakan para pendaki tersebut? Apa yang mereka ingin komunikasikan ke mereka berdua? Mungkin itu kunci mereka keluar dari sini. Gak lama mereka ingin balik lagi ke arah pendaki. Tapi tiba-tiba terdengar lonceng berdenting beberapa kali. Tapi siapa yang bunyi lonceng? Bulan purnama masih tertutup awan. Dan tiba-tiba si Agas mencium bau busuk yang sangat busuk dari arah belakang pemain wayang. Tiba-tiba ada sosok muncul. Lu tahu topeng reok Ponorogo? Nah, kira-kira seperti itu, tapi nggak selebar itu. Kalau reok kan ada penarinya. Tapi ini hanya topengnya aja yang melayang-layang. Si Agas nyaris teriak. Dia berharap pingsan saat itu juga.
Mas Burhan pun juga kaget, tapi dia masih bisa mengendalikan. Makhluk itu hanya berputar-putar di sekitar penari, tapi nggak mendekat ke arah mereka berdua. Pelan-pelan Agas dan Mas Burhan merendahkan tubuh mereka, kayak ingin jongkok ya, supaya nggak ketahuan. Si Agas coba memperhatikan makhluk itu. Dia mulai mendekati salah satu pendaki. Terus dicium-ciumlah aroma tubuh pendaki itu, kayak. Terus dia pindah dari satu pendaki ke pendaki lain, sampai akhirnya dia tiba di satu pendaki dan dia berhenti. Lalu makhluk itu turun menutupi pendaki itu. Jadi kayak Gordon nutupin orang dong. Jadi kayak ini pendaki nih, nah dia gini. Dan gak lama makhluk itu melayang lagi ke atas dan pendaki itu hilang. Jadi kayak dibawa, nggak ngerti lah. Setelah itu makhluk itu kembali ke menari dan hilang seiring dengan bunyi lonceng yang berdenting lagi. Bulan masih tertutup, masih ada waktu. Akhirnya mereka berdua lari ke tempat para pendaki duduk untuk duduk sejajar dengan para pendaki. Dan gak lama kemudian, semua sudah bergerak normal kembali. Setelah itu Agas mulai pusing, lalu dia pun terjatuh. Dan akhirnya semua mulai gelap lagi. Seperti sebelumnya, Agas terbangun karena sinar matahari yang mengenai matanya. Kejadian seperti sebelumnya pun terulang kembali. Yang si Agas keselak, terus Mas Burhan ngobrol dengan Mbak Ning, waktu di jam, pendaki, dan lain-lain lah. Itu semua terulang lagi. Oke, karena semua terulang kembali, kita langsung aja skip ke poin di mana warga membawa obor untuk memulai penunjukan di balai kampung. Sampai di balai, pendaki yang waktu lalu itu ada 8, sekarang tinggal 7. Ingat kan ada pendaki yang kayak dimakan sama makhluk topeng itu kan? Hilang. Berarti di sini nggak ada pengulangan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. 1. Apa maksud dari pementasan wayang itu? Dan siapa makhluk bertopeng itu? 2. Siapa warga-warga di kampung ini? 3. Kenapa terjadi pengulangan yang sama pada saat di teras rumah Mbak Ning? 4. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh para pendaki pada saat mereka bergerak-gerak secara halus itu kan? Kita akan cari jawabannya sama-sama di part selanjutnya. Jadi di cerita sebelumnya kan si Agas dan Mas Burhan turun gunung. Nah, ketika mereka turun gunung itu, mereka bertemu dengan sosok Mas Ali. Mas Ali ini adalah sosok yang misterius ya, yang nggak taunya dia itu adalah seekor anjing hitam. Nah, Mas Ali ini dia memandu mereka berdua itu ke sebuah kampung. Dan sekarang si Agas dan Mas Burhan terjebak di kampung itu. Bisakah mereka keluar? Oke, sampailah mereka di balai kampung Anto dan mereka melihat pendaki yang tadinya ada 8, sekarang tinggal 7. Berarti sekarang gak ada pemulangan. Nah, mereka berdua sepakat. Mereka berdua sama-sama fokus meneliti para pendaki. Pada saat bulan tutup awan, mereka teliti itu 1-2 orang pendaki. Apakah gerakan mereka sama? Dan apa maknanya? Lalu pementasan wayang pun dimulai. Mereka siap-siap ngeliatin barisan para pendaki. Tapi ada satu yang mereka pikirkan. Kalau makhluk topeng itu memakan mereka bagaimana? Lalu warga dan pendaki pun mematung seperti sebelumnya. Mulailah mereka memperhatikan dengan betul itu para pendaki. Mulai dari mata, postur badan, posisi mulut, tangan. Benar-benar terdesin deh. Lalu Agas pun menemukan kalau memang ada yang berbeda. Dia pun melaporkan ke Mas Burhan. Mas, aku ketemu nih. Masnya gimana? Mas Burhan bilang, sip, aku juga. Nanti kita samain ya. Gak lama lonceng berbunyi. Mereka lari ke barisan belakang. Lalu jongkok kayak ngumpet gitu kan. Dan makhluk topeng itu pun muncul. Kemudian makhluk itu memilih salah satu pendaki. Kayak biasanya kan kayak. Untungnya aneh makhluk rada bego juga ya. Karena dia benar-benar gak ngeh sama si Agas dan Mas Burhan. Lalu lonceng kedua berbunyi. Makhluk itu hilang. Bulan terlihat lagi. Agas dan Mas Burhan pun pingsan. Dan semua kembali gelap. Si Agas terbangun lagi di teras Mbak Ning. Tapi bedanya. Kan sebelumnya dibangun tuh gara-gara sengatan sinar matahari kan yang kena matanya tuh. Tapi kali ini enggak. Ketika dia buka mata, ternyata sudah malam. Mas Burhan pun gak ada. Sekitaran rumah Mbak Ning pun sepi, gak ada orang. Kenapa kali ini gak terjadi pemulangan? Si Agas segera berdiri sambil melongok ke arah dalam rumah Mbak Ning yang gelap gulita. Tapi dia gak berani masuk. Terus dibalik badan ke arah luar rumah Mbak Ning. Dan tiba-tiba, truk, ada yang menabrak Agas dari belakang. Ketika dilihat, ternyata itu Mas Burhan. Nggak pakai lama, Mas Burhan langsung mengambil tangannya Agas dan langsung mereka berdua lari ke arah balai kampung. Sampai balai kampung, Mas Burhan ngajak ke belakang balai. Ternyata belakang balai itu seperti kebun karet, gelap banget. Sampai sana mereka berdua jongkok sambil ngos-ngosan. Apa yang terjadi sebenarnya? Terus si Agas bertanya, Mas, ada apa nih? Kenapa kita harus lari?
Dan kenapa kok kali ini nggak ada pengulangan? Mas Burhan bilang, saya juga nggak tahu. Saya sadar juga udah gelap gini. Tadi saya lihat kamu masih pingsan dan nggak bisa dibangunin. Akhirnya saya coba ke dalam rumah Mbak Neng lagi. Agas bilang, terus Mas Burhan lihat apa di dalam sana? Sampai Mas Burhan ngajak saya kabur. Mas Burhan bilang, saya lihat makhluk topeng itu ada di dalam sana. Dan dia ngeliatin saya. Mereka pun berdiam. Lalu Mas Burhan melihat ke arah depan untuk memastikan kalau makhluk itu tidak mengejar mereka. Dari kejauhan, mereka berdua melihat sosok itu melayang-layang, terbang ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Di sini si Agas pun saking ketakutannya, akhirnya dia kencing di celana. Lalu tiba-tiba makhluk itu diam. Lalu dia seperti dibungkus asap hitam. Kalau kalian tahu seperti asap knalpot, bus atau truk. Dan gak lama asap itu menipis dan makhluk itu berubah. Dia menjadi orang yang badannya tegap, tingginya 3-4 meter. Tangannya panjang menjulur sampai tanah, rambutnya gondrong, ikal sampai punggung, dan kakinya bukan kaki manusia, tapi kaki kuda. Mereka tercengang setercengang-cengangnya, tapi untungnya makhluk itu tidak berjalan ke arah mereka. Tapi dia mengarah ke pintu masuk perkampungan. Setelah aman, Agas membuka pembicaraan. Mas, saya nggak mau bahas apa yang tadi kita lihat. Yang paling penting, apa yang Mas lihat dari para pendaki? Petunjuk apa Mas? Mas Burhan bilang, kamu duluan. Kalau saya coba berkomunikasi melalui batin. Si Agas bilang, saya ngelihat dari jari telunjuk kanan mereka Mas. Mereka semua jari telunjuknya menuju ke arah belakang sini Mas. Mata mereka seakan-akan menyuruh saya untuk segera mungkin keluar dari sini. Mas Burhan bilang, cocok Lih, saya juga setuju. Salah satu dari mereka mengatakan agar kita ke arah sini dan mencari sebuah makam yang memiliki lubang ukiran di tengahnya. Agas bilang, maksudnya? Mas Burhan bilang, sepertinya di belakang area ini ada sebuah makam. Itulah kunci kita keluar dari sini. Kemudian Mas Burhan dan si Agas menyusuri jalan setapak yang ada di belakang balai kampung. Jalan setapak ini menuju ke arah hutan. Di perjalanan Agas bertanya, kemana para warga dan para pendaki? Kata Mas Burhan, ada sesuatu yang terjadi berhubungan dengan mereka berdua. Mungkinkah para warga gaib dan makhluk itu sudah mengetahui kalau mereka berdua ini berbeda dari pendaki lainnya? Lalu mereka berjalan ditemani sinar rembulan. Jalan setapak itu kecil dan mereka dikelilingi rumput-rumput yang tinggi. Kira-kira sepinggang lah tingginya. Gak lama mereka berhenti. Si Agas berusaha mencari tahu kenapa mereka berhenti tanpa bertanya ke Mas Burhan. Agas coba melihat ke depan. Gak ada apa-apa. Sampai udah ditegesin banget, tetap gak ada apa-apa. Lalu si Agas melihat ke arah kepala Mas Burhan menoleh. Jadi Mas Burhan menoleh ke arah kiri depan. Di sana rumputnya agak lebih tinggi sedikit daripada yang di kanan. Samar-samar Agas melihat seperti ada pohon yang kena pantulan cahaya. Jadi agak kayak glowing gitulah. Nah pohon itu gerak-gerak. Kalau biasanya dahannya yang bergerak, ini batangnya yang bergerak. Lalu tiba-tiba pohon itu loncat. Ternyata si Agas salah sangka. Itu bukan pohon, itu pocong. Itu pocong loncat terbang ke atas, melesat dengan sangat cepat. Lalu pocong itu balik lagi turun ke bawah dan dia melesat ke arah hutan. Lalu hilang ditelan kegelapan. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan. Semakin masuk ke dalam hutan, jalur semakin menyempit, pohon-pohon semakin rapat. Agas merasa seperti berada di tengah-tengah kerumunan. Kayak desek-desekan gitulah. Si Agas pun merasa kegerahan. Mas Burhan minta ke si Agas untuk melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari makamnya. Si Agas pun nurut sambil megangin ransel Mas Burhan dari belakang. Tapi matanya menatap ke arah bawah sambil melihat ke kanan kiri. Jadi gini, dia megang nih, terus dia gini. Dia nggak berani lihat ke depan. Sampai mereka tiba di area yang cukup lapang dan terbuka. Kayak pos peristirahatan yang si Agas, Mas Galih, Mas Burhan dan Pak Nova istirahat tuh yang dia masih di atas tuh. Yang mereka berencana menunggu sampai pagi, tapi gagal. Nah kira-kira seperti itu. Sampai di situ makam juga belum ditemukan. Setelah dari pos peristirahatan itu, mereka melanjutkan jalan setapak itu masuk ke area hutan lagi. Di sini tiba-tiba hawa turun drastis jadi sangat dingin. Mas Burhan pun sempat ragu untuk masuk ke sini dan bilang kalau perasaannya nggak enak. Tapi mau gimana lagi?
Kalau mereka nggak masuk, mereka nggak akan pernah bisa keluar dari dunia lain itu. Mereka pun memberanikan diri untuk memasuki area hutan ini. Di sini pohon satu dengan pohon lainnya saling berdempetan. Batangnya lebar-lebar, akar menjulur ke permukaan tanah. Yang sebelumnya nggak ada kabut, di sini ada kabut tipis. Nah, kabut ini tingginya cuma semata kaki. Hutan ini lebih gelap dari sebelumnya, dan baunya pun bau tengik. Sekitar 200 meter dari mulut hutan, mereka melihat ada deretan rumah di depan sana. Mereka pikir, wah, ada pemukiman nih kan? Tiba-tiba, seperti ada yang bergerak cepat di dalam rumput-rumput yang tinggi itu. Di sebelah kanan Mas Burhan, mereka coba melihat apa itu. Mereka melihat bagian atas rumput itu. Lalu dilihatlah, ada kepala manusia lagi ngintip, seperti lagi memata-matai mereka. Lalu kepala manusia itu masuk lagi ke dalam rumput dan lari menuju rumah-rumah yang ada di depan. Terlihat dari goyangan rumput itu kan kayak. Lalu Agus coba nanya ke Mas Burhan kan, Mas, itu apaan ya? Apa iya jangan-jangan warga yang ada di kampung pada pindah ke sini? Mas Burhan bilang, bukan Le, ini beda lagi Le. Sebetulnya kalau di perkampungan Mbak Ning itu, isinya arwah-arwah Le. Tapi kalau yang ini, sepertinya siluman Le. Agus bilang, oh Mas, kok isu sih Mas? Siluman mana Mas? Arwah apa siluman? Mas Burhan bilang, ya makhluk topeng yang berubah wujud menjadi manusia berkaki kuda itu. Nah itulah siluman. Kayaknya di warga sini nih. Agus bilang, berarti di sini banyak lagi dong yang modelnya kayak gitu. Mas Burhan bilang, ya contohnya kayak tadi yang kita lihat di rumput. Susi Agus bilang, oh iya tuh Mas. Lah yang barusan itu apa Mas? Mas Burhan bilang, siluman itu ada jenisnya Le. Kalau yang tadi kepalanya memang manusia, tapi badannya nggak tahu deh. Setelah percakapan itu, mereka lanjut jalan menuju ke rumah yang ada di depan. Tapi ada yang aneh sama perumahan itu. Kok rumahnya rada ramping ya? Terus mereka berjalan dan sampailah mereka di perumahan itu. Yang awalnya mereka kira rumah, ternyata adalah makam yang ada rumah-rumahannya. Kira-kira seperti makam yang ada di base camp tuh yang si Aga sempat ngintip lewat lubang kan? Ingat kan? Kurang lebih 20 makam yang ada rumah-rumahannya dan 6 makam yang gak ada rumah-rumahannya. Dan mereka disuruh cari makam yang ada ukiran di tengahnya. Aga sebenarnya sangat takut di areal perkuburan. Tapi mau gak mau dia harus mencari dengan Mas Burhan agar lebih cepat ketemu dengan makam yang dimaksud. Mas Burhan ke arah kiri dan Agas ke arah kanan. Mulailah dicek satu persatu makam-makam itu kan. Makam 1 lewat, makam 2 lewat. Lalu si Agas masuk ke dalam rumah-rumahan satu makam yang ada di situ buat ngecek. Di makam itu ada ukiran, tapi ukiran dari bahasa Jawa, gak ada ukiran lain. Itu bukan makam yang dimaksud. Nah pada saat si Agas balik badan ingin keluar dari rumah-rumahan itu, dia ngeliat ada sosok pria berbadan tegak, bawa tameng sama tombak, mirip prajurit kerajaan. Si Agas buru-buru nengok ke Mas Burhan buat ngasih tahu kalau ada itu sosok. Tapi Mas Burhan lagi asik ngecekin makam. Pas si Agas noleh ke sosok itu lagi, sosok itu hilang. Lanjut si Agas balik ngecekin makam-makam yang berikutnya. Tapi hasilnya nihil. Mas Burhan pun tidak menemukan ukiran yang dimaksud. Tapi ada satu makam paling pojok yang menjorok ke bibir lahan perkuburan. Ini makam yang paling besar di pemakaman itu. Dan rumah-rumahannya juga lebih bagus dari makam-makam lain. Si Agas pun mengecek makam ini. Makam ini benar-benar beda dari yang lain. Warnanya putih gading. Tulisannya banyak tulisan Jawa seperti sedang menceritakan sesuatu. Ukiran Jawanya pun halus banget. Agas pikir, ini pasti makam yang dimaksud. Makam ini benar-benar beda dari yang lain. Di belakang nisan si Agas nemuin ukiran. The boss tuh kayak, tahu kan kalau kayak ukiran itu tapi dia menjorok ke dalam. Itu namanya the boss. The bossnya agak dalam, kurang lebih 5 cm ke dalam lah. Tapi ukiran ini seperti Agas pernah lihat sebelumnya. Dia ingat kalau ukiran ini dia temukan juga di dalam rumah Mbak Ning. Ingat kayak yang handicraft yang mirip logo band Sepultura tuh? Nah bentuk handicraftnya itu seperti amulet, rada tebal. Kalau amulet itu dimasukkan ke dalam the boss itu, pasti cocok. Si Agas pun langsung berlari menuju di mana Mas Burhan berada. Sampai ke sandung-sandung, saking senengnya. Nah pas lagi lari itu, dia ngerasa kayak ada yang lari juga di sebelahnya. Yap, itu adalah sosok prajurit kerajaan yang tadi. Dia ada di sebelah kanan Agas dengan jarak cuma 4 meteran. Sambil lari itu, dia ngeliatin si Agas juga. Nah mukanya ini rata. Gak ada mata, hidung, alis, atau mulut. Dan rambutnya itu dicepol. Di sini si Agas takut banget kalau ditangkap atau diselengkat sama dia.
Terus si Agas lari tanpa menoleh sambil terus melihat ke arah Mas Burhan. Berharap dia nengok, tapi Mas Burhan gak nengok-nengok. Sampai akhirnya pas udah deket, Mas Burhan pun nengok dan dia juga rada shock melihat sosok itu. Sosok itu pun berhenti mengejar sekitar 5 meter dari tempat si Agas dan si Mas Burhan. Dan itu sosok cuman diem aja ngeliatin mereka berdua. Mas Burhan memejamkan mata. Mungkin dia ingin berinteraksi dengan makhluk itu ya. Lalu 5 menit kemudian, sosok itu hilang. Berbarengan dengan itu, ada suara lolongan anjing dari atas gunung. Apakah itu anjing-anjing yang bawa kabur si Agas waktu itu? Pas Mas Burhan melek, si Agas langsung nanya, "Mas Burhan, itu apa mas?" Mas Burhan bilang, "Dia penjaga makam ini, Le. Dia nggak bilang namanya siapa. Saya jelasin maksud dan tujuan kita datang ke sini." Si Agas bilang, "Mas Burhan cerita semua mas, dari awal kita mendaki sampai sekarang." Mas Burhan bilang, "Gak semuanya. Saya cuma ceritain pas kita sampai ke Kampung Ireng dan sampai sekarang kita lagi nyari makam berukir." Si Agas bilang, "Nah itu mas, saya ketemu. Saya lihat ada makam yang punya ukiran dan ada amulet yang cocok di rumah Mbak Ning." Mas Burhan bilang, "Sampean yakin? Karena saya nggak nemu makam seperti itu di sebelah sini. Rata-rata tulisan Jawa doang." Mereka pun kembali menuju ke makam itu dan Mas Burhan pun setuju kalau ini adalah makam yang dimaksud. Mas Burhan lalu berbicara, "Saya ngerti sekarang. Memang ini semua takdir kita, Le. Para pendaki itu tidak berhasil. Makanya mereka terjebak di sana." Agas bilang, "Maksud mas apa?" Mas Burhan bilang, "Menurut cerita sosok tadi, di sini dulu adalah wilayah sebuah kerajaan terkenal di Jawa Tengah. Kita saat ini ada di areal pemakaman keluarga raja dan para patihnya. Sosok tadi itu adalah patih yang paling setia kepada raja dan keluarganya. Zaman dahulu tiap keluarga raja memiliki satu orang pintar yang bertugas meramal, menyembuhkan, mengobati, dan menjaga keluarga raja dari serangan mistik. Ini adalah makam orang itu, namanya Eyang Damar." Agas bilang, "Terus mas, dilanjutkan sama Mas Burhan, kalau Eyang Damar ini punya musuh, dan sosok tadi itu tidak menyebutkan namanya siapa. Yang jelas musuhnya itu mencuri sesuatu di makam Eyang Damar. Dan dia menggunakan benda itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Musuhnya itu bisa berubah menjadi berbagai wujud siluman. Tapi yang paling dia sukai adalah berubah menjadi wujud manusia berkaki kuda. Berarti makhluk yang di kampung itu adalah musuhnya. Kenapa amulet itu ada di rumah Mbak Ning? Jadi siapa makhluk berkaki kuda itu?" Agas bertanya ke Mas Burhan, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mas Burhan bilang, kalau Agas harus mengambil amulet itu dari rumah Mbak Ning dan membawanya lagi ke Mas Burhan sendirian. Si Agas pun menolak keras, karena gila aja suruh ngelewatin hutan gelap tadi. Belum ketemu makhluk-makhluk gaib lain. Kalau pingsan di jalan gimana? Dia pun mohon ke Mas Burhan buat nemenin. Tapi di sini Mas Burhan bersikeras buat nggak nemenin. Dia bilang kalau si Agas nggak mau ngambil, ya udah berarti Mas Burhan yang ngambil dan si Agas nunggu di pemakaman. Si Agas nggak mau. Akhirnya dengan berat hati, si Agas pun berangkat seorang diri balik ke perkampungan. Mas Burhan cuma bilang, "Kamu pasti selamat, Le." Oke lah, si Agas pun melewati hutan gelap itu dengan selamat, tidak terjadi apa-apa. Sampai ia tiba di tempat peristirahatan yang lapang itu. Ingat kan? Nah di situ sunyi senyap. Lalu si Agas bergegas menuju ke hutan karet. Nah pas di situ tuh, si Agas kayak ngeliat sosok perempuan pakai baju putih. Rambutnya panjang banget ikal-ikal gitu. Dia ngadep ke arah lereng pegunungan dan dia pun loncat. Si Agas pun mastiin dan benar itu adalah jurang. Setelah itu langsung dia melesat ke arah hutan karet. Nah beberapa langkah masuk ke hutan karet, perut bagian kanannya sakit. Saking sakitnya, si Agas pun menyender ke salah satu pohon di situ. Tapi kemudian sakit itu berangsur-angsur hilang. Nah baru mau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari atas pohon ada tali menjulur kayak tambang kapal. Tahu tambang kapal kan yang gede banget itu? Nah si Agas coba mendekat. Ini tambang kapal atau ular? Dia coba mendekat. Taunya itu ular. Ular itu berwarna coklat dan ada motif garis-garis dan bintik-bintik warna kuning di badannya. Tapi di mana kepala ular itu? Tiba-tiba dari bawah kaki Agas ada suara mendesis. Spontan si Agas loncat. Tapi konyolnya, dia malah nyari dari mana sumber suara itu. Bukan yang ngelanjutin perjalanan. Di depan Agas ada rumput-rumput tinggi. Terus tiba-tiba rumput itu bergoyang dan bunyi. Sek-sek. Jangan-jangan itu kepalanya. Si Agas mencoba melihat ke dalam rumput itu. Dia menemukan seperti ada batu bulat warna hitam sebesar kepala manusia. Karena gelap, dia simpulkanlah seperti itu kan. Baru si Agas mau melanjutkan perjalanan,
Tiba-tiba batu itu berputar 180 derajat dan ternyata itu adalah kepala seorang wanita. Matanya seperti mata kucing yang terkena cahaya. Mulutnya menyeringai dan lidahnya keluar-keluar seperti ular. Si Agas langsung melesat sambil teriak-teriak sampai dia keluar dari hutan karet dan berada lagi di belakang balai kampung. Sampai di balai kampung, gak ada siapa-siapa, kosong. Si Agas bergegas menuju ke rumah Mbak Ning yang dekat dengan balai. Langsung dia masuk ke dalam rumah Mbak Ning dengan harapan kalau amulet itu masih ada. Dan benar masih ada. Nggak pakai lama, langsung diambil itu amulet dan Agas langsung melesat keluar dari rumah itu. Tiba-tiba lonceng berdenting. Si Agas tidak mempedulikannya dan terus berlari ke arah hutan karet yang ada di belakang balai. Nah, pas di situ, si Agas mendengar ada suara langkah kaki mengejar dia. Dia pun menambah kecepatan larinya. Sambil menangis dia lari masuk hutan karet. Agas merasa kalau yang mengejar dia itu ada banyak, lebih dari satu. Dia nggak peduli dan terus berlari sampai dia melihat sosok di depannya. Dan sosok itu adalah Mbak Ning. Mukanya menyeringai dengan ngeri. Agas sontak lemas dan berhenti. Seakan-akan tubuhnya sudah dikontrol oleh Mbak Ning. Mbak Ning bilang, saya sudah tahu kamu dan Burhan berbeda dari pendaki lainnya. Tapi bukan berarti kamu bisa mengambil barang itu dari kami. Siapa kami? Agas tak berdaya di hadapan Mbak Ning. Dan tiba-tiba, Mbak Ning berubah wujud menjadi makhluk berkaki kuda. Dengan diiringi asap seperti yang ia lihat di kampung. Ternyata Mbak Ning lah biang keladinya. Dia yang mencuri batu keramat itu dari makam Eyang Damar. Agas berusaha memejamkan mata dan memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Makhluk itu mulai mendekatkan dirinya. Tangan yang panjang memegang tangan Agas. Semakin Agas berontak, dia semakin lemas. Di situ dia pasrah. Dia yakin kalau dia akan mati di situ. Ia mulai mengingat kenangan-kenangan indah selama dia hidup. Dia merasa badannya itu seperti dililit sesuatu. Dari kaki, perut, dada sampai leher. Agas nggak berani buka mata. Di tengah keputusasaannya, dia mendengar suara lolongan anjing. Anjing yang banyak saling sahut menyahut. Di sini si Agas tidak merasa takut akan anjing-anjing itu, tapi merasa kalau itu adalah bala bantuan. Agas pun membuka mata, dan ternyata ia sudah dililit oleh kain berwarna merah. Di depan makhluk itu, dia menari seperti tarian penari yang ada di balai kampung. Ternyata ini adalah tarian persembahan. Nah, dari belakang, Agas mendengar suara langkah kaki banyak banget. Dan ternyata itu adalah anjing-anjing itu. Mereka menggonggong dan lari menuju makhluk itu. Agas nggak bisa lihat jelas. Tapi tiba-tiba anjing itu berubah menjadi manusia. Pakai baju warna hitam dan pakai topi khas Sunda. Badan Agas seperti ditarik dari kanan dan kiri. Dan dia baru sadar kalau ada orang yang berusaha narik kain itu lepas dari tubuhnya. Jadi muka-muka orang yang menolongin si Agas ini bukannya polos kayak penjaga makam yang tadi itu. Agas mau pingsan di sini, tapi gak bisa. Agas mendengar teriakan dari depan. Ternyata makhluk berkaki kuda itu berkelahi dengan siluman anjing yang menyerangnya. Setelah Agas lepas dari kain itu, seakan-akan ada suara dalam diri Agas. Lari, sekarang. Lari segera ke arah makam. Agas pun berlari melewati makhluk berkaki kuda itu dan siluman anjing yang berkelahi dengannya. Sampai dia tiba di tempat peristirahatan yang lapang itu lagi. Di sini bulan terlihat sangat terang. Nah, pas si Agas mau masuk ke hutan yang menuju ke pemakaman, tiba-tiba ada banyak orang yang megang obor. Mereka berdiri di pintu masuk hutan pemakaman, menghadang si Agas. Gimana mau lewat sekarang? Gak ada cara lain. Si Agas pun mengumpulkan keberanian untuk menerobos mereka. Sambil memejamkan mata, dia lari sekencang-kencangnya menerobos hadangan warga-warga itu. Saat menerobos, ia mendengar banyak suara teriakan ibu-ibu, mas-mas, anak kecil, dan merasakan sentuhan-sentuhan kasar. Dan akhirnya, dug! Si Agas membuka mata dan ternyata ia menabrak pohon besar. Dia nengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Berarti warga-warga itu halusinasi. Agas mengecek amulet yang ada di dalam bajunya. Masih ada. Agas kembali berlari menuju ke pemakaman itu. Dari kejauhan, dia sudah melihat rumah-rumahan makam itu. Dia lari sambil teriak-teriak manggil Mas Burhan. Dan tak lama, sampailah dia dan berjumpa dengan Mas Burhan. Agas bilang, "Mas, saya berhasil mas. Ini mas." Agas buru-buru mengeluarkan amulet itu dari dalam bajunya dan menunjukkan ke Mas Burhan. Tapi
ada yang aneh dengan Mas Burhan. Mukanya datar, gak senang, gak juga sedih. Ada apa ini? Mas Burhan pun memaksa si Agas untuk menyerahkan amulet itu. Si Agas merasa ada yang salah. Agas langsung berlari ke arah makam Eyang Damar. Mas Burhan mengejar dari belakang, seakan mau menahan si Agas. Sampai di makam Eyang Damar, Agas langsung mengeluarkan amulet itu dan mencoba mencocokkannya ke dalam ukiran di belakang batu nisan itu. Tapi ternyata amulet itu lebih besar dari ukurannya. Jadi nggak bisa masuk. Agas lihat Mas Burhan sudah mendekat. Insting Agas mengatakan kalau dia harus berkelahi. Dan terjadilah perkelahian antara Agas dan Mas Burhan. Tapi di sini Agas kalah. Secara Mas Burhan lebih jago dalam berkelahi. Agas pun tersungkur di pojokan makam. Tiba-tiba Mas Burhan tertawa menjadi-jadi. Dan dia merebut amulet itu dari tangan si Agas. Dari samping, si Agas melihat ada sosok penjaga makam yang tadi. Dan penjaga makam itu, dia lagi ngeliatin Mas Burhan. Mas Burhan pun tertawa dan bilang, amulet ini tidak akan pernah kalian dapatkan kembali. Ini milikku selamanya. Suara Mas Burhan berbeda. Ternyata dia kerasukan Mbak Ning. Penjaga makam itu pun langsung menyerang Mas Burhan dan terjadilah perkelahian. Sembari mereka berkelahi, Agas penasaran dengan debos yang ada di makam Eyang Damar. Kok nggak bisa masuk amulet itu ya? Tidak menyerah, Agas berusaha menelusuri seluruh sisi makam Eyang Damar sampai ada sesuatu yang ganjil. Jadi di bawah makam itu, di tanahnya kayak ada slot gitu, kayak celah yang ada di sisi makam. Kira-kira itu kayak kalau di komputer zaman dulu kan ada tempat masukin disket. Nah itu kayak gitu. Agas coba korek-korek. Ternyata benar. Itu adalah slot. Kembali ke perkelahian. Mas Burhan kalah. Dan jatuh tengkurap di tanah. Tapi dia masih hidup. Mbak Ning sudah keluar dari tubuh Mas Burhan. Dan sekarang berkelahi dengan penjaga makam itu. Pas lagi berkelahi itu, wujud Mbak Ning berubah menjadi kentongan yang besar sekali. Dan ada ukiran-ukirannya. Apa ini kentongannya bunyinya? Buk, buk, buk. Itu. Agas melihat prajurit yang lagi berkelahi dengan Mbak Ning, yang sekarang sudah berubah menjadi kain merah. Agas segera mengambil amulet yang ada di tangan Mas Burhan yang lagi pingsan itu. Seketika, Mbak Ning berubah menjadi babi hutan dan mengejar si Agas. Langsung, si Agas bergerak cepat merangkak ke arah makam Eyang Damar. Dan dia masukkan amulet itu ke slot di sisi makam Eyang Damar. Dan masuk, pas. Seakan-akan emang udah cocok, kayak kesedot gitu masuk kayak. Agas langsung menoleh ke belakang. Penjaga makam itu hilang. Tapi Mbak Ning, seketika Mbak Ning teriak-teriak seperti orang gila. Dari badannya keluar kabut gelap dan terlihat hanya wajahnya saja yang mengerikan. Di sini muka Mbak Ning berubah-ubah. Jadi muka laki-laki, jadi ular, jadi cewek berparas cantik, jadi anjing, jadi burung elang. Dan terakhir, jadi nenek-nenek yang sangat jelek, menandakan kalau dia emang siluman. Segerombolan anjing datang dan melolong di sekitar Mbak Ning sambil mengitari dia. Kabut tebal mulai menyelimuti seluruh tubuh dan wajah Mbak Ning. Agas di situ merasa lemas, sakit kepala, mual. Dan pada saat kondisi seperti itu, dia merasa kepalanya seperti diusap-usap oleh seseorang. Dia merasa tenang sekali di situ. Sampai akhirnya dia pingsan. Yang dia lihat terakhir adalah Mas Burhan yang lagi tengkurap. Agas terbangun karena matahari menyinari matanya. Dia belum berani untuk membuka mata. Takut kalau terjadi pengulangan lagi. Kayak ngeliat muka Mbak Ning, keselak dan sebagainya kan. Tiba-tiba ada yang menggoyang-goyangkan pundak si Agas. Le, bangun Le. Dia beranikan untuk membuka mata. Dan itu ternyata Mas Burhan. Agas peluk Mas Burhan dengan kencang. Dia lihat jam. Ternyata sudah jam 3 sore. Mereka berdua lolos dari dunia gaib itu. Dia melihat ke sekeliling. Ternyata mereka berdua berada di area pemakaman pada saat mereka nyampe di gunung itu. Yang di base camp itu kan yang si Agas ngintip. Dari atas itu, Agas melihat ke arah bawah. Ternyata di sana temennya udah pada ngumpul di bis penjemputan. Mas Burhan bilang, kita berhasil Le. Kita berdua berhasil. Kamu berhasil. Saya senang bisa ketemu dan berpetualang dengan kamu di gunung ini. Kamu hebat. Si Agas senang bukan main. Dia turun duluan menuju ke bawah. Mas Burhan ada di belakangnya. Akhirnya Agas berpelukan dengan teman-temannya. Sampai ada yang menangis. Mereka bertanya, Agas dari mana? Sampai ada tim sus yang mencari Agas. Agas bilang, kalau dia sama Mas Burhan, kesasar. Tapi mereka sekarang berhasil turun. Agas menengok ke belakang sambil menunjuk ke Mas Burhan. Tapi Mas Burhan tidak ada.
Agas berusaha meyakinkan teman-temannya kalau dia tadi bersama Mas Burhan. Namun semua orang menatap Agas dengan tatapan sedih. Sampai ada seorang bernama Pak Joko menghampiri dan memeluk si Agas. Dia berkata, "Tenangkan dirimu Mas, tenang. Mas Burhan sudah sampai duluan di sini Mas." Agas bilang, "Lah orang tadi bareng saya turunnya, terus sekarang ya di mana?" Pak Joko bilang, "Mas Burhan tidak seberuntung kamu Mas." Agas langsung kaget. Dia nanya, "Maksudnya?" Pak Joko bilang lagi, "Setengah jam yang lalu, tim SAR menemukan Mas Burhan ada di daerah perbukitan 2 kilo dari pegunungan ini. Petani setempat menemukan jasad Mas Burhan tergeletak bersandar di sebuah batu kali. Nyawanya tidak tertolong. Yang sabar ya Mas." Agas jatuh terduduk, terdiam, dan tidak bisa berkata apa-apa. Bukan yang barusan itu, mereka berdua berhasil keluar. Bukan yang barusan si Agas itu memeluk Mas Burhan. Selama perjalanan pulang, Agas terdiam saja di bus, sambil memikirkan Mas Burhan. Seakan tidak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Mas Burhan sudah meninggal. Selama perjalanan mereka di gunung ini, Agas dan Mas Burhan sudah seperti sahabat dekat, seperti saudara. Berbagai rintangan mereka lewati, tapi takdir berkata lain. Jujur gue juga gak ngerti bagaimana dan kapan Mas Burhan meninggal. Jadi siapa yang menemani Agas di kampung Ireng itu? Yuk jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update selanjutnya guys. See you in next video, bye bye.